Warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fadli Bimo. Kali ini saya akan menjelaskan untuk bagian kunci. Nah, di sini untuk bagian kunci di yang warna merah ini adalah kunci dari 10 bit. Lalu diturunkan yaitu dengan di sini ada P10, P10 itu diturunkan lalu di sini ada urutan 3, 5, 2, 7, 4, 10, 1, 9, 8, 6. Nah, di sini aturan untuk di bit pertama ini yaitu urutan ketiga. Urutan ketiga di bit untuk di bit pertama, lalu di urutan kedua ini ada bit kelima. Setelah itu di bit ketiga ini urutan urutan bit ketiga ini ada di urutan kunci bit kedua. Lalu dan seterusnya ini berjalan seterusnya. Setelah itu diturunkan diturunkan dan dibagi jadi dua, 5 sebelah kiri dan 5 sebelah kanan. Setelah itu kita menggunakan ls-1 atau left shift min 1, yaitu dengan fungsi eh, dia itu menggeser satu ke sebelah kiri. Jadi bit ke satu ini karena harusnya ada di sini, dia akan menggeser digeser sebelah kiri satu menjadi dia posisi kelima sebelah kanan. Lalu bit kedua dari bit kedua P10 turunan P10 dia karena digeser, karena di sini fungsinya ls kunci ls-1, jadi dia digeser satu, jadi posisi dua. Urutan dua ada di posisi satu, lalu urutan ketiga menjadi posisi dua, urutan keempat jadi bit posisi ketiga, lalu urutan kelima ada di posisi keempat. Setelah itu sama di sebelah kanan juga sama, karena dia fungsinya memakai ls-1 juga. Setelah itu digabungkan bitnya, lalu jadilah seperti ini: 1100, 11 triple 0, 100, 10. Sekian dari saya, terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Ilman Fauzi dan saya akan menjelaskan tentang ini P8. Oke, jadi di bit pertama ada dari urutan ke-6 yaitu 1, di bit kedua ada urutan ketiga yaitu 0, di bit ketiga ada urutan ke-7 yaitu 0, di bit keempat ada urutan keempat yaitu 0, di bit kelima ada urutan 8 yaitu 0, di bit ke-6 ada urutan kelima yaitu 0, di bit ke-7 ada urutan ke-10 yaitu 0, dan di bit ke-8 ada urutan ke-9 yaitu 1. Dan hasilnya ini bisa dilihat. Lalu kita menggunakan ls-2 atau left shift min 2, yaitu kita menggeser ke sebelah kiri sebanyak 2 kali. Jadi urutan ke-1 digeser ke sebelah kiri, jadi urutan ketiga. Yang terlihat di bit pertama ada urutan ketiga yaitu 0, di bit kedua ada urutan keempat yaitu 0, di bit ketiga ada urutan kelima yaitu 0. Dan di bit keempat ada urutan pertama yaitu 1, dan di bit kelima ada urutan kedua yaitu 1. Lalu kita turunkan, jadi P8-nya adalah urutan bit pertama ada urutan ke-6 yaitu 0, bit kedua ada urutan ketiga yaitu 0, di bit ketiga ada urutan ke-7 yaitu 1, di bit keempat ada urutan keempat yaitu 1, di bit kelima ada urutan ke-8 yaitu 0, dan di bit ke-6 ada urutan kelima yaitu 1, di bit ke-7 ada urutan ke-10 yaitu 0, dan yang terakhir di bit ke-8 ada urutan ke-9 yaitu 1. Ini dihasilkan ini.
Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, yang pertama kita punya plain text. Plain textnya ini ada 8 bit, maksudnya 8 angka, yaitu 1111111101. Nah, lalu dari plain text ini nanti ada namanya inisiasi permutasi atau IP, di mana ini urutan permutasinya sudah ada aturannya, yaitu nanti bit kedua jadi bit pertama, lalu bit 6 jadi bit kedua, bit ketiga jadi bit tetap jadi bit ketiga, lalu bit pertama nanti jadi bit keempat, dan seterusnya sampai nanti bit 7 yang 0 ini sampai jadi bit terakhir. Lalu setelah kita dapat 8 bit dari inisiasi permutasi ini, nanti kita bagi lagi menjadi dua bagian. 4 bit pertama akan dipakai lagi nanti, dan 4 bit kedua yang dipisah tadi akan dipakai untuk fase selanjutnya, dan nanti akan dipakai lagi di bawah nanti. Yang pertama, untuk 4 bit yang kedua ini nanti akan dilakukan lagi ekspansi permutasi. Ekspansi permutasi itu apa? Nanti dari 4 bit yang udah kita dapatkan tadi, yaitu 1110 ini, nanti kita ekspansi permutasi. Untuk setiap permutasi sudah ada aturannya, jadi urutannya seperti ini. Bit keempat yaitu 0 jadi bit pertama itu 1 jadi bit kedua itu 1 jadi bit ketiga, dan seterusnya sampai nanti diulang lagi sampai nanti kita mendapat dari 4 bit menjadi 8 bit lagi. Nah, 8 bit ini nanti kita lanjutkan dengan di-XOR-kan dengan kunci 1. Kunci 1 itu kita dapat dari, nanti caranya akan dijelaskan oleh rekan saya, dari 10 bit kunci yang ada di kotak merah ini. Lalu kita XOR-kan 0 dengan 1 itu berarti 1, 1 dengan 0 berarti 1, 1 dengan 0 juga 1, 1 0 1, dan seterusnya. XOR itu jika bitnya berbeda 0 dan 1 berarti dia true, sedangkan jika bitnya sama seperti 1 dan 1 nanti dia hasilnya akan false atau 0. Setelah di-XOR-kan nanti kita dapat lagi 8 bit, lalu 8 bit ini akan kita bagi dua lagi. Nah, dibagi dua, yang 4 bit pertama ada 1111, lalu 4 bit kedua ada 1100. Lalu kita ke kiri dulu. Untuk 4 bit yang pertama kita bagi bit pertama dan bit keempat akan menjadi baris untuk substitute box kita. Sedangkan bit kedua dan bit ketiga akan menjadi kolom. Maksudnya apa? Ini bit pertama dan bit keempat itu angkanya adalah 11 atau jika kita desimalkan jadinya angka 3, sama seperti kolom. Lalu ini maksudnya apa? Dua angka ini maksudnya berarti kita akan mencari angka desimal yang ada di kolom ketiga, yang ada di baris ketiga dan di kolom ketiga. Baris ketiga dan kolom ketiga itu ada angka 2. Angka 2 ini masih desimal, lalu akan kita binerkan. Angka biner dari 2 itu 1 dan 0. Mungkin bingung ini angka dari box ini dapat dari mana? Ini juga sudah ada aturannya. Aturannya itu ada di sini. Untuk yang S0-nya dari 1032, 3210 dan seterusnya, sedangkan S1-nya 0123 dan seterusnya yang ada di sini. Ini sudah menjadi ketetapan dan tidak bisa diubah. Lalu lanjut ke 4 bit kedua yang ada di sini, kita dapatkan 1110. Lagi-lagi yang bit pertama dan bit keempat kita masukkan untuk menjadi baris. Lalu yang bit kedua dan ketiga akan menjadi kolom. Dan di sini sama saja, bit pertama itu 10 jika didesimalkan menjadi 2, dan kolom juga 10 didesimalkan menjadi 2. Berarti kita cari angka yang ada di baris kedua dan di kolom kedua, yaitu ada angka 1 jika didesimalkan menjadi 01. Lalu dari dua angka ini 10 dan 01 kita gabungkan untuk menjadi 4 bit yang nanti akan dipermutasikan oleh permutasi 4 ini.
yang nanti akan mendapatkan hasilnya 0101. Sekian dari saya, kurang lebih dilanjutkan oleh rekan saya. Oke, sebelumnya di sini saya akan menjelaskan tentang bagian saya di sini. Dimulai dari sini, P4 yang ini, yang warna oranye. Oke, di sini ada box permutasi biasa, yang dimana ukuran bit masukan itu sama dengan keluaran. Nah, di sini masukannya 1001 dengan keluarannya 0101. Nah, ini untuk P4 adalah box permutasi biasa. Lalu dari P4 di sini akan kita lakukan operasi bitwise XOR. Yang dimana bisa kita lihat bitwise XOR di sini diambil dibandingkan dengan inputan dari IP di awal tadi. Ya, yang IP ini di sini diturunkan untuk di-XOR-kan dengan P4 tadi, kan. Nah, untuk XOR sendiri itu kan bit input yang berbeda akan menghasilkan bit 1. Nah, dalam XOR logic di sini apabila ada 0 dengan XOR 0 itu hasilnya akan 0. Lalu ada XOR 1 dengan 1 itu hasilnya akan 0. Nah, akan menghasilkan 1 jika 1 XOR dengan 0 ataupun 0 XOR dengan 1. Jadi ketika ada bit yang berbeda atau different bits itu akan menghasilkan angka 1. Tapi ketika ada bit yang sama maka itu akan menghasilkan 0. Bisa dilihat di sini 0 dengan 1 itu menghasilkan 1 karena berbeda, maka diturunkan masuk 1. Lalu ada 1 dengan 1 karena bitnya sama maka hasilnya 0. Lalu ada 0 dengan 1 bitnya berbeda maka hasilnya kan 1. Lalu ada 1 dengan 1 bit yang sama maka hasilnya akan 0. Nah, itu adalah fungsi dari XOR sendiri. Nah, selanjutnya ini ada SW. SW itu adalah swap, yang dimana swap itu penukaran nilai separuh kanan dan separuh kiri dalam sebuah rangkaian bit. Nah, operasi swap sendiri itu bisa berguna jika memiliki panjang bit genap. Jadi kan panjang bit kita 8 itu berarti genap. Nah, dari hasil P4 tadi di sini dapat 1010. Lalu ada juga dari inputan plaintext di awal tadi dengan permutasi tadi dimasukkan ada 110. Nah, di sini ditukar. Yang satu baris kiri dipindah ke kanan, lalu satu baris di kanan dipindah ke kiri. Oke, seperti yang terjadi dalam mouse ini. Nah, selanjutnya jika sudah, yang sebelah kiri kanan pindah ke kiri tadi itu akan diteruskan ke bawah XOR untuk P4 yang selanjutnya di K2. Oke, lalu kita juga sudah yang kanan tadi kita masukkan. Nah, lalu ada yang namanya box permutasi ekspansi, yang dimana dari 4 bit box permutasi ekspansi sendiri adalah ukuran bit masukannya lebih kecil daripada keluaran. Bisa dilihat di sini pada ekspansi. Di sini ukuran bitnya lebih banyak, di mana dari 4 menjadi 8, kan? Bisa dilihat di sini dimasukkan inputannya 4 menjadi 8 di box ekspansi ini. Jadi yang tadi 1010 menjadi 01010101. Nah, bisa dilihat ya urutannya di sini. Nah, lalu jika sudah, di sini kita akan XOR-kan lagi dengan bit dari key 2 P8 yang tadi. Oke, ingat XOR tadi adalah apabila angkanya sama maka akan menghasilkan 0. Tapi apabila angkanya berbeda seperti 1 dan 0 maka akan menghasilkan angka 1. Jadi inputannya akan outputnya akan 1 jika inputannya berbeda. Oke, bisa lihat sama 000 10 berbeda maka 1, 01 berbeda maka 1, 11 bersama angka 0, 00 sama maka 0, 11 sama maka 0, 00 akan sama, jadi 0, 11 itu sama maka 0. Maka jadinya keluarannya dari XOR adalah 0, 1, 1, 0, 0, 0, 0, 0. Nah, selanjutnya kita bagi lagi 2 menjadi 2. Kenapa? Karena di sini kita akan melakukan operasi substitusi, yang dimana box substitusi di sini itu ada 2, ya kan? Ada yang ini kiri, bentar. Ada yang kiri ini, ada yang kiri ini dengan box yang ini. Nah, kita bagikan 2 kiri kanan dengan bagikan 4. Nah, jadi box substitusi di sini adalah mengganti nilai masukan menjadi nilai lain dengan menggunakan fungsi tertentu. Box substitusi sendiri di sini seperti
kotak matriks, yang mana input menunjukkan baris atau kolom terhadap nilai output yang dipilih. Nah, 4 bit input tadi di sini 0110 0110 ini memiliki arti tersendiri, yang dimana bit 1 0 dan bit 4 0 itu adalah sebagai menunjukkan baris dalam desimal. Oke, jadi misalkan 00. Nah, itu kan berarti 00 kalau dalam biner kita desimalkan itu hasilnya 0, ya kan? Nah, maka di sini dilihat 00 itu akan menghasilkan 0. Artinya di sini akan menunjukkan baris 0. Oke, baris 0 berarti itu baris pertama, karena kan desimal itu mulai dari 0 kan. 0 ini baris 0, baris 1, baris 2, baris 3. Ya kan? Nah, jadi karena baris 0 berarti yang ini, oke, baris yang pertama. Lalu bit kedua dan ketiga pada inputan di sini artinya adalah menunjukkan kolom. Nah, 11 dalam biner kita desimalkan 11 berarti itu adalah urutannya 2 ditambah 1 maka hasilnya 3. Maka ini akan menunjukkan baris ketiga di dalam maksud saya kolom ketiga di dalam baris 0. Nah, maka kita urutkan 0 1 2 3. Nah, didapatkan baris 3 dan juga kolom 0. Di sini akan mendapatkan hasil angkanya 2. Nah, 2 di sini akan menjadikan output berikutnya, yang mana 2 tersebut dalam desimal kita ubah terlebih dahulu ke dalam biner. Nah, dimasukkan dalam biner 2 itu berarti kan 1 dan 0 yang hasilnya adalah 2. Nah, bisa lihat kan hasilnya 2 dan binernya 1 dan 0. Lalu selanjutnya yang satunya ada 0 0 0 0 0. Nah, ini sama seperti sebelumnya. Berarti kalau baris yang angka bit 1 dan bit 4 adalah baris yang dimana 0 dan 0 dalam biner dirubah ke desimal hasilnya adalah 0. Maka dapatkan kita baris ke 0 dengan bit kedua dan ketiga 00 juga itu menunjukkan kolom yang dimana hasilnya dalam biner adalah 0 ke desimal. Maka bisa dapat baris ke 0 dan kolom ke 0 adalah 0. 0 dalam desimal tadi kita rubah ke dalam biner, maka hasilnya adalah 00. Maka dapatkan dari box substitusi ini kita ganti dan masukkan menjadi nilai lain menggunakan fungsi the matrix di sini, maka didapatkan dengan box kiri 2 dengan biner 1 0, lalu ada box yang kanan nilai binernya 0 dengan desimalnya berarti 0 0. Nanti akan didapatkan hasilnya berarti 1 0 0 0 0 0. Dan selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Berikut penjelasan dari fungsi saya. Nama saya Muhammad Rifki Pradana dengan NIM 110121305 dari kelas TT 4502, kelas kripto TT 45G3. Baik, terima kasih semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, sebelum saya melanjutkan penjelasan, izinkan saya memperkenalkan diri terlebih dahulu. Nama saya Ayuni Rismoli Borpanjangan dengan NIM 1101213300. Lanjut, saya akan menjelaskan bagian setelah S-box. Nah, setelah dilakukan S-box atau substitution box didapat S-box sebelah kiri yaitu 10 dan S-box sebelah kanan yaitu 00. Lalu dilakukan penggabungan sehingga menghasilkan 1000. Setelah itu dilakukan permutasi yang keempat atau P4 yaitu 0001. Mengapa bisa didapat seperti ini? Karena dilakukan pengubahan atau pengacakan posisi dari bit pertama menjadi bit keempat, bit kedua menjadi bit pertama, bit ketiga menjadi bit ketiga, dan bit keempat menjadi bit kedua. Lalu selanjutnya dilakukan operasi XOR dari permutasi 4 dengan 4 bit sebelah kiri yang di atas tadi yang sudah dijelaskan sebelumnya yaitu 1110. Nah, 1110 di XOR dengan permutasi yang keempat 0001, di mana operasi XOR menyatakan bahwa akan bernilai 1 ketika kedua bilangan berbeda dan akan bernilai 0 ketika kedua bilangan sama. Lalu kita lihat. Di sini 1 0 hasilnya 1 karena 1 dan 0 adalah kedua bilangan yang berbeda. Begitu juga dengan yang selanjutnya 1 0 hasilnya 1, 1 0 hasilnya 1, dan 0 1 juga hasilnya 1. Sehingga didapat
hasil dari XOR permutasi keempat dan 4 bit sebelah kiri tadi, yaitu 1111. Lalu digabung dengan 4 bit pada posisi yang kanan tadi, yaitu nih 1010. Setelah digabung, maka hasilnya yaitu 11111010. Setelah itu dilakukan tahap yang terakhir, yaitu inverse permutasi atau P pangkat minus 1 ditulis, yaitu proses pengacakan kembali pada posisi awal, ya, sehingga didapatkan bit 11111100. Lalu dilakukan konversi ke bentuk heksadesimal, sehingga bisa didapatkan ciphertext dari plaintext yang awalnya adalah FD menjadi ciphertextnya menjadi FC. Demikian penjelasan dari saya. Terima kasih.